Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1-10 yang berkata demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi Allah kita adalah Allah yang melihat hari ini, bukan mengingat-ingat kesalahan dari hari lalu. Yunus melakukan kesalahan, dan karena kesalahannya itulah ia dihukum, dan mustahil ia selamat karena hukuman yang ia terima. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata mustahil tidak mungkin terjadi, artinya tidak akan ada jalan keluar atau keselamatan. Tetapi Yunus mengalami pertolongan Tuhan. Apakah yang membuat Yunus dapat alami mujizat? Yang pertama, ingatlah kepada Tuhan. Saat mengalami masalah, ingatlah kepada Tuhan.
bukan kepada pertolongan manusia. Sebab hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka yang kita alami seperti wanita pendarahan 12 tahun, yaitu harta dan kekayaan habis. Sebab harta dan kekayaan memang tidak dapat menolong. Namun saat wanita ini mendengar tentang Yesus, ia percaya dan berharap pada Tuhan, maka mujizat kesembuhan ia terima. Ubahlah pola pikir kita. Saat ada masalah, maka ingatlah kepada Tuhan. Mazmur 108 ayat 13 di sana dijelaskan bahwa penyelamatan dari manusia sia-sia. Bukan berarti tidak perlu membangun relasi dengan orang lain, melainkan tetap membangun relasi. Ketika Yunus berada di dasar laut, dalam keadaan yang secara manusia tidak mungkin diselamatkan, yang tersisa baginya bukan lagi kekuatan, bukan lagi kecerdikan, bukan lagi rencana, dan bukan lagi pengaruh, melainkan hanya satu hal. Dia mengingat Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ingatan kepada Tuhan bukan sekedar mengingat secara pikiran, tetapi mengingat secara roh, mengingat dengan hati yang hancur, mengingat dengan iman yang bangkit kembali setelah runtuh oleh kegagalan dan pemberontakan. Dalam kondisi seperti ini, Yunus menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa menolongnya selain Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengulurkan tangan ke dalam lautan selain Dia yang menciptakan laut itu sendiri. Begitu juga dengan kita, seringkali Tuhan mengizinkan kita sampai ke titik terendah supaya kita berhenti mengandalkan apapun selain Tuhan, supaya hati kita tidak lagi terpaut pada sandaran yang rapuh, tetapi kembali melekat pada sumber kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengarlah hanya suara Tuhan. Saat menghadapi masalah, tentu ada banyak masukan dan saran dari orang sekitar, tetapi jangan semua diterima, melainkan disaring sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah tekanan hidup, suara yang paling keras seringkali bukan suara Tuhan, melainkan suara ketakutan, suara kekecewaan, suara pengalaman pahit, bahkan suara orang-orang yang tidak memahami rencana Allah atas hidup kita. Dunia ini penuh dengan pendapat, saran, dan komentar, tetapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan lebih mudah percaya pada suara yang melemahkan iman daripada suara yang menguatkan roh kita. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki kepekaan rohani untuk membedakan mana suara yang berasal dari Tuhan dan mana yang hanya berasal dari pikiran manusia yang terbatas. Firman Tuhanlah yang menjadi alat ukur kita, sebab suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, akui kesalahan. Saat menghadapi masalah, jangan cari kambing hitam untuk disalahkan agar menutupi kesalahan, melainkan akui di hadapan Tuhan. Seperti Daud saat ditegur, ia minta ampun kepada Tuhan. Masuklah dalam proses, maka Tuhan akan membentuk lebih lagi, sebab Allah kita murah hati. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 4, doa pengakuan Daud kepada Tuhan bahwa ia bersalah. Pengakuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kerendahan hati yang membuka pintu pemulihan. Selama kita terus menyangkal kesalahan, hati kita akan tetap tertutup terhadap pekerjaan Tuhan. Namun ketika kita datang dengan hati yang remuk dan jiwa yang hancur, mengakui dengan jujur segala kegagalan dan dosa kita,
Disinilah kasih karunia Tuhan bekerja. Allah tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang tulus, sebab Tuhan lebih rindu memulihkan daripada menghukum, lebih rindu menyembuhkan daripada menghancurkan. Proses pengakuan membawa kita pada perubahan yang sejati, bukan hanya di luar tetapi di dalam hati. Saat kita berhenti membela diri dan mulai merendahkan diri, Tuhan mulai membentuk karakter kita, mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Dari pengakuan lahirlah pertobatan, dari pertobatan lahirlah kehidupan yang baru. Inilah jalan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dengan jujur dan penuh kerendahan hati. Yang keempat, tetaplah berdoa. Berdoa harus menjadi gaya hidup. Contohnya Daniel yang komitmen dalam doa. Meskipun ada halangan, ia tetap berdoa kepada Tuhan, meskipun nyawa sebagai konsekuensinya. Doa adalah segala-galanya. Yakobus 5 ayat 16 di sana dijelaskan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa bukan hanya aktivitas rohani, melainkan nafas kehidupan bagi orang percaya. Tanpa doa, iman menjadi kering dan hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan yang sejati, menguatkan kita di saat kita lemah, menghibur kita di saat sedih, dan memberi kita pengharapan di saat putus asa. Di dalam doa kita belajar menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan pergumulan kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ketika doa menjadi gaya hidup, kita tidak lagi hanya datang kepada Tuhan saat terdesak, tetapi setiap waktu, dalam suka maupun duka. Kita belajar berjalan bersama Tuhan, mendengar kehendak Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Doa mengubah cara pandang kita, menguatkan iman kita, dan membuka jalan bagi mujizat Tuhan. Sebab di dalam doa, kita mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan, segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, maka ingatlah Tuhan, tulus dan jujur, serta berdoalah dengan penuh keyakinan. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika saat ini kita mengalami kesulitan, percayalah ada Yesus yang tidak dapat diukur dengan akal manusia. Dia akan segera menolong kita dan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami datang dengan hati yang rindu akan pemulihan-Mu.
mengakui bahwa seringkali kami mengandalkan kekuatan sendiri, mendengar suara dunia, menutupi kesalahan, dan lalai dalam doa. Tetapi hari ini kami mau kembali kepadamu dengan hati yang hancur dan iman yang diperbaharui. Ingatkan kami untuk selalu mengingat Engkau dalam setiap keadaan. Ajari kami untuk hanya mendengar suara-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, dan kuatkan kami untuk setia berdoa, sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan di dalam Engkau selalu ada pengharapan, pemulihan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.